Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kajian Islam ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kita suri teladan yang baik, yang begitu sempurna sehingga kita dapat dengan jelas membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin yang berbahagia, di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang akhlakul karimah di dalam konsep agama Islam. Di sini, apakah teman-teman ada yang tahu apakah yang maksud dengan akhlakul karimah? Nah, akhlak menurut bahasa artinya tabiat atau kebiasaan atau perangai. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah atau bisa disebut dengan akhlak terpuji, dan akhlak masmumah yang disebut juga akhlak tercela. Akhlakul karimah tentunya adalah akhlak yang terpuji seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang baik." Quran surah Al-Qalam ayat 4. Kita dapat menyimpulkan dari firman tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan kita, maka akan selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seorang. Mari coba kita pikirkan dan renungkan sejenak. Apabila tetangga dekat kita ada memiliki tabiat suka mabuk-mabukan, berjudi, serta perilaku yang meresahkan masyarakat lainnya, tentu saja orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di dalam mata masyarakat, bukan? Tidak hanya itu, bisa jadi banyak orang yang mengejaknya, bahkan tidak ada yang mau peduli lagi. Contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika kita ingin dihargai seseorang, maka kita harus menghargai diri sendiri dan menjaga akhlak mulia. Ternyata tidak hanya di dunia saja ada hukuman bagi yang melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang ada. Di akhirat pun juga akan ada balasannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada Abu Daud yang berbunyi bahwa tidak ada yang lebih berat ditimbang amal daripada budi pekerti yang terpuji. Dari sinilah kita dapat mengetahui bahwa bukan dalam pergaulan atau masyarakat saja, kepada orang tua pun kita harus berakhlak yang baik. Mari kita mulai tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT dengan menjaga akhlakul karimah kepada semua orang. Hadirin yang berbahagia, jika kita lihat pada era modern ini, hal yang paling mendasari yaitu pendidikan. Pendidikan moral amat dibutuhkan di kalangan pelajar sehingga generasi penerus bangsa, etika dan moral selayaknya ditetapkan sejak dini untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Beberapa contoh yang tidak asing bagi kita, tidak sedikit para intelektual yang pintar namun tidak dibarengi dengan moral dan akhlak yang baik, yaitu korupsi. Korupsi sudah tidak asing lagi dan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang terkena kasus asusila di negara kita sendiri. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang muncul akibat kurang dibarengi dengan pendidikan moral yang baik ketika di bangku sekolah. Dalam hal ini, guru merupakan sosok yang diharapkan mampu memberikan pengajaran akhlak dan moral kepada muridnya dengan penuh kesabaran. Akhlak mulia merupakan sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Dalam sejarah kehidupan telah dibuktikan seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dapat mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seorang pemimpin yang bobrok akhlaknya dapat dipastikan bahwa dalam kepemimpinannya ia akan menerapkan cara-cara yang dapat menimbulkan keributan serta kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu saja dapat digunakan sebagai pelajaran untuk kita bahwa akhlak merupakan suatu hal yang teramat penting untuk dipergunakan sebagai pondasi dalam segala aspek kehidupan. Saudara-saudaraku atau rekan-rekan sekalian, menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Kembangkan moral, semangat, dan tekadkan untuk terus melangkah menggenggam impian. Di sini pesan saya yaitu gapailah kesuksesan untuk orang-orang di sekeliling kita yang begitu besar menaruh harap besar terhadap diri kita masing-masing. Wujudkan segala apa yang kita inginkan dengan segala apa yang kita miliki
Salah satunya dengan berakhlakul karimah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.